Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifa Yulda dengan NIM 051649596. Saya berasal dari UPBJJ Jakarta. Dalam video sesi kali ini, saya akan mempraktikkan tugas 3 mata kuliah basis data. Tugas 3 tutorial online basis data MSIM 4206. Tugas 3 yaitu melakukan praktikum transaksi. Laporan praktikum. Soal nomor 1 yaitu melakukan praktikum transaksi. A. Commit. Menandakan transaksi sudah selesai dan terjadi perubahan data. Langkah yang dilakukan pertama yaitu buka database, lalu klik Routines untuk melakukan sebuah transaksi. Klik database, klik routine. Nah, ini dikarenakan saya sudah membuatnya dari transaksi 1 sampai 5. Klik new routine, masukkan nama transaksi 1, lalu drop parameter dan isi definitionnya, kemudian klik go. Ini untuk cara menambahkannya yaitu klik new routine. Ini masukkan transaksi 1, lalu drop, lalu masukkan ini. Untuk transaksi 1 kita masukkan ini ya, copy, masukkan ke sini, lalu kirim. Nanti muncul transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3, transaksi 4, transaksi 5. Klik execute, lalu bandingkan data pasien dengan tabel pasien. Jika tidak ada, maka data tersebut belum di-commit. Ini execute. Ini yang pertama itu saya mau masukkan Junaidi Yusuf ya, yang ID-nya 1309. Junaidi Yusuf. Ini udah masuk. Kalau di execute-nya ini kita ke pasien, bandingkan data pasiennya dengan tabel pasien. Nah, untuk di pasien itu tidak ada ya, tidak muncul. Kan jika tidak ada, maka data tersebut belum di-commit. Oke, untuk selanjutnya tambahkan commit pada transaksi kedua. Klik new routine, masukkan nama transaksi 2, lalu drop dan isi definitionnya, kemudian klik go. Ini kita tambahkan lagi kayak seperti tadi, transaksi 2, lalu drop, lalu masukkan yang commit ini. ID pasiennya 1310, namanya Yadi Budiman, laki-laki, Karawang. Commitnya di baris ke-14. Di copy, lalu di paste ke sini, lalu klik go. Klik execute, bandingkan data pasiennya dengan tabel pasien. Jika tidak ada, maka data tersebut belum di-commit. Ini transaksi 2 di execute. Kita di sini dulu. Transaksi 2.
The following query has failed. Call transaksi 2 masih menyatakan duplikat entry. Oke, 13 10. Oke, sebentar. 13 10. $13.10 ya, Dwi Budiman. Jadi lalu commit, lalu execute, lalu nanti daftarnya seperti ini. Di sini ya Dwi Budiman yang muncul, dan di sininya ya Dwi Budiman juga muncul. Rollback, menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Klik create new routine, masukkan transaksi 3 sama seperti tadi. Create new routine transaksi 3. Hapus, lalu masukkan perintahnya yang ini. Transaksi 3. Ini 13.11 Dodi Irwansyah Ciamis laki-laki. Rollbacknya di 14, komitnya di 15. Ini di copy lalu di go seperti itu. Lalu nanti ini di execute. Lalu ini nanti muncul atas nama Dodi Irwansyah. Dodi Irwansyah muncul di sini juga. Muncul tidak muncul ya. Dodi Irwansyah tidak muncul. Data pasien 13.11 tadi yang kita input itu 13.11 tidak muncul pada tabel pasien karena perintah rollback. Perintah rollback itu adalah perintah yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Oke. Yang ketiga buat transaksi yang keempat, buat transaksi keempat sebagai perbandingan dengan cara memindahkan rollback pada line 13. Sama 13 yaitu kesini rumah sakit rutin, terus masuk ke create transaksi 4. Lalu masukkan perintahnya, perintah rollback yang ini. Perintah rollbacknya 13, komitnya di 15. Kita copy lalu masukkan ke sini. Rollbacknya 13. Oke, kirim. Setelah itu di execute. Nah, nih suka isi 13 12 tidak ada di sini, tapi di sininya di sini juga tidak ada. Nah, data pasien 13 12 tidak muncul karena perintah rollback berada di atas select, maka perintah select akan digugurkan oleh perintah rollback. Ini kan perintahnya ada select from pasien, nah di atas rollback gitu ya. C. Checkpoint, tempat terakhir di mana titik terakhir disimpan. Klik create new routine, masukkan nama transaksi 5, lalu drop parameter dan isi definition, kemudian klik go. Ini buat transaksi 5. Klik routines, new transaksi 5, push, masukkan perintah yang transaksi 5 ini. Ini ada
13 save point di baris ke 13, 14 rollback to save point di baris ke 25, lalu 13-15 comitnya di 38. Oke, ini di copy, lalu create di sini, terus di go, lalu di eksekusi. Nah, nanti ini karena sudah ada jadi tidak bisa ya. Data pasien 13-14 tidak ada karena ada perintah loadback pada line 25. Data pasien 13-13 tidak ada menghilang karena ada perintah save point-nya pada line 13. Oke. Selanjutnya trigger event yang dapat memicu perubahan basis data. Sama, klik database terlebih dahulu, lalu masuk ke SQL, lalu buat tabel transaksi obat dan tabel obat. Klik database rumah sakit, menu SQL, nanti di sini buat untuk transaksi obat ya, buat transaksi obat dan tabel obat. Caranya itu kita masuk ke nih, kita bikin tabelnya ada 2 ya, tabel ke-1, tabel ke-2. Ini kita copy ke sini, tabel ke-1, tabel ke-2 ya. Kirim. Setelah kirim, masuk ke tabel obat, lalu tambahkan ID obat sebagai indeks. Setelah dikirim, oke, masuk ke tabel obat. Ini karena saya udah membuatnya, jadi di skip aja, langsung ke tabel obat. Tabel obat, lalu tambahkan ID obat sebagai indeks. Lalu ke tabel obat, tabel. Lalu ke tabel obat, tambahkan tabel obat udah, lalu ke ID obat, untuk tabel obat dan ID obat sebagai indeks. Tabel obat ini ke menu struktur. Oh iya, ini di menu struktur ya, mohon maaf, ini di menu struktur. Terus kan diperintahkannya itu masuk ke tabel obat lalu menambahkan ID obat sebagai indeks. Nah, untuk ID obat ini pertama kan yang master ini yang warna yang utama, ini yang indeks itu udah saya tambahkan, yaitu tinggal ke sini aja caranya, lainnya lalu indeks.
Selanjutnya masuk ke tabel obat, transaksi, lalu masuk ke tabel transaksi obat, struktur, lalu ID pasien dan ID obat sebagai indeks. Nah, ID pasien, ID obat udah dimasukkan ke indeks ya. Caranya sama kayak tadi, indeks, lalu pencet indeks lainnya, lalu pencet indeks. Nanti akan muncul di sini ID obat, ID pasien. Selanjutnya tentukan relasinya, klik database, lalu klik desainer. Hubungkan ID pasien pada tabel pasien dengan ID pasien pada tabel transaksi obat. Ke database lainnya, desainer. Ini udah saya hubungkan ya, yaitu ID pasien pada tabel pasien. Ini pasien, ID pasien, hubungkan dengan ID pasien pada transaksi obat. Hubungkan dengan ID pasien pada transaksi obat. Oke, udah. Hubungkan ID obat pada tabel obat, ID obat dengan ID obat pada tabel transaksi obat. ID obat dengan ID obat pada tabel transaksi obat. Sudah. Selanjutnya buat create triggernya dengan cara klik database, lalu klik create new trigger. Ke database, ke trigger, lalu create new trigger. Create new trigger ini udah saya create ya. Caranya itu seperti masuk ke trigger name-nya tanggal jual, tabelnya transaksi obat, time-nya after. Caranya create new trigger, tanggal jual di sini namanya tanggal jual, tabelnya transaksi obat, tabel ini ganti jadi transaksi obat, waktunya jadi after. Lalu masukkan config-nya seperti ini. Update set new obat. Copy, lalu masukkan ke sini. Lalu klik go ya. Klik kirim. Setelah itu memberi data pada tabel obat. Klik insert. Memberi data pada tabel obat. Ke obat. Insert. Nah, di sini lalu lakukan trigger dengan transaksi obat. Klik insert. Di sini kita akan masukkan pembelian ya. Transaksi pembelian atau transaksi obat ya. Ini ID obatnya ID obatnya yang ketiga apa? ID obatnya yang kedua. Oh, sebelum itu kita cek dulu stok obatnya itu 85-187. Ini ID obatnya 123. Nah, kita mau ke insert. Ini ID obatnya ID obat 2. Kode obatnya
kode obat ya. Oh, ini untuk memasukkan nama-nama obat ya, nama-nama obat. Ini untuk memasukkan nama-nama obat ya, misalkan yang tadi kan udah ada obat paracetamol, cefixin, mebendazole. Lalu kita tambahkan obatnya apa aja. Caranya ID obatnya itu kan 1 2 3 4, kode obatnya obat 4, nama obatnya amoxicillin. Amoxicillin harganya 12.000 misalkan. Lalu stoknya 100 misalnya. Oke, lalu kirim. Setelah kirim kita nanti akan muncul di sini ya. Di sini. Lalu kita akan melakukan transaksi nih ya. Transaksi obat. Kita akan melakukan transaksi obat. Tambahkan. Ini sebelumnya saya udah melakukan transaksi ya. Ini nyobain transaksi. Yaitu jumlahnya 13 sama 15 ya. 1. Ini saya mencoba transaksi lagi. ID obatnya 3. Nama pasiennya saya sendiri. ID obatnya obat 2. Jumlahnya 10. Harganya kita 0 aja. Lalu pencet kirim. Lalu sebentar, kita cek dulu ke sini. Oke, setelah itu nanti di sini transaksinya akan muncul. Ini saya baru transaksi ya 10 ID obatnya yang nomor 2. Kita cek stok obat pada tabel obat apakah berkurang atau tidak. Stok obat. Nah, tadi kan ini 100 ya, stok obatnya 100. Saya melakukan transaksi dengan membeli 10. Yaitu cefixim. Ini sudah berkurang ya. Ini untuk melakukan transaksi sudah berhasil ya. Demikian praktik tugas 3 mata kuliah basis data yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.